Di video kali ini, saya akan membahas dengan lengkap berbagai penyebab channel YouTube didismonetisasi, serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Mungkin teman-teman juga bertanya, apakah channel yang didismonetisasi bisa kembali dimonetisasi? Dan jika ada AdSense saldonya sudah banyak, apakah akan hilang begitu saja? Pastikan teman-teman menyimak semua isi video ini karena saya akan menjelaskannya dengan sangat rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Detetan S Channel. Teman-teman, baru-baru ini di tahun 2023 banyak kabar duka yang dialami banyak konten kreator, terutama karena masalah dismonetisasi. Nah, masalah dismonetisasi tentunya bagi YouTuber itu sangat merugikan, apalagi teman-teman tahu sendiri ya, khususnya untuk YouTuber pemula, untuk mengumpulkan 1000 subscriber banyak yang mengalami kesulitan, termasuk mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, tentunya jika channel dismonetisasi akan sangat menurunkan motivasi seseorang untuk berkarya di YouTube. Namun teman-teman tidak perlu khawatir karena di video ini saya akan membahas dengan lengkap berbagai hal agar teman-teman tidak perlu putus asa sekalipun teman-teman mengalami dismonetisasi. Nah, saya akan mengungkap dengan rinci bagaimana cara menyelesaikan permasalahan teman-teman sehingga teman-teman bisa kembali menjadi semangat untuk mengelola konten. Di tahun 2023 memang ada kabar menarik juga ya teman-teman. Saya sendiri mendapatkan email dari YouTube di bulan Februari itu kita bisa mendapatkan monetisasi dari jalur short. Nah, dengan begitu teman-teman, jika teman-teman mengalami kesulitan dalam hal 4000 jam tayang, saya yakin kesempatan yang diberikan oleh YouTube melalui monetisasi jalur short ini bisa sangat membantu karena memang jalur video short itu dalam pembuatannya lebih mudah dan juga biasanya lebih cepat untuk mendapatkan jumlah view. Itu karena memang teman-teman ternyata peminat video short itu sangat tinggi. Namun demikian teman-teman, tentunya ini akan sejalan dengan waktu ya, karena semakin berjalannya waktu, maka akan banyak konten kreator yang tertarik untuk membuat berbagai video short sehingga jumlah saingannya semakin tinggi. Seperti halnya sekarang, mungkin teman-teman ada yang merasakan kenapa sekarang ada yang banyak yang didismonetisasi, dan ataupun mungkin teman-teman merasa kesulitan untuk bisa dimonetisasi karena memang sekarang persaingan YouTube itu luar biasa teman-teman. Setiap waktunya jumlah konten kreator terus bertambah dan bertambah karena memang peminatnya begitu tinggi. Kalau dulu-dulu tidak terlalu ketat ya karena memang konten kreatornya tidak terlalu banyak. Berbagai kebijakan YouTube sejatinya adalah untuk melindungi konten kreator itu sendiri dan bisa membuat puas para penggunanya. Makanya rata-rata channel yang mengalami dismonetisasi adalah karena melanggar berbagai ketentuan dari YouTube. Jadi YouTube sebagai perusahaan besar dengan jumlah konten kreator yang sangat banyak ingin melindungi konten kreator dan yang jujur, yang bersih, dan juga melindungi mereka-mereka para pengguna YouTube agar konten yang ada di YouTube itu tetap terjaga. Sehingga keuntungannya sebenarnya buat kita juga teman-teman, konten kreator. Jadi kalau tidak ada kebijakan-kebijakan YouTube seperti itu, nanti konten berkualitas akan berkurang di YouTube. Bahkan konten kita pun mungkin nanti bisa diambil oleh orang. Makanya kebijakan YouTube itu sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Saya yakin teman-teman yang menemukan video ini mungkin ada yang mengalami masalah karena channelnya mengalami dismonetisasi, ataupun mungkin teman-teman ada yang channel YouTube-nya sudah atau baru dimonetisasi dan merasa khawatir karena adanya banyak kabar yang mengalami dismonetisasi. Teman-teman, untuk menjaga kesehatan dari konten-konten YouTube, sekalipun teman-teman sudah dimonetisasi, itu belum 100% aman. Apalagi jika teman-teman tidak menggunakan video ori, itu yang paling harus digarisbawahi. Karena dalam sistem YouTube itu peninjauan teman-teman tidak hanya ketika teman-teman mendaftarkan monetisasi. Tim pakar kebijakan YouTube juga senantiasa melakukan peninjauan ulang terhadap channel yang sudah dimonetisasi. Apakah channel tersebut masih memenuhi kebijakan YouTube ataukah sudah melenceng dari kebijakan YouTube, sehingga jika itu terjadi maka tentunya dismonetisasi lah yang terjadi. Maka sekalipun teman-teman sudah dimonetisasi, justru seharusnya lebih berhati-hati. Nah, di sini saya akan membahas berbagai penyebab kenapa suatu channel bisa didismonetisasi. Yang paling sering terjadi suatu channel mengalami dismonetisasi adalah karena melakukan re-upload video, teman-teman. Nah, re-upload video itu memang sangat mudah. Kita bisa mengambil video dari milik orang lain, kemudian kita mengeditnya, lalu mempublikasikannya ulang di video kita. YouTube sangat tidak menyukai itu teman-teman, karena berarti pembahasan satu video ada di banyak channel. Nah, YouTube tidak menyukai itu, makanya disarankan untuk teman-teman tidak melakukan re-upload video. Selain itu tentunya itu juga membuat kreativitas kita berkurang teman-teman. Kita bisa ketergantungan untuk mengambil video orang lain. Padahal video yang bagus itu adalah video yang original, yang benar-benar dibuat oleh kita.
kepuasan juga lebih ya teman-teman ketika video kita memang dibuat oleh kita sendiri. Re-upload video itu biasanya yang rentan terjadinya dismonet adalah re-upload video yang tanpa editing sama sekali atau bener-bener sepenuhnya. Jadi teman-teman misalkan re-upload video tentang siaran bola, teman-teman bener-bener semuanya ya tanpa pengeditan, tanpa teman-teman memberikan nilai lebih kepada video tersebut. Sebenarnya boleh-boleh saja teman-teman melakukan re-upload video, itu tidak dilarang oleh YouTube asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan yang telah ditentukan yaitu video tersebut harus memiliki nilai lebih dari video aslinya. Jadi misalkan teman-teman mengupload ulang suatu video, nah teman-teman di situ bisa menjelaskan atau memberikan kritikan sudut pandang teman-teman, pendapat teman-teman, penilaian teman-teman terhadap video tersebut. Terus agar lebih aman, sebaiknya teman-teman di situ menampilkan muka. Ya, jadi ketika misalkan teman-teman menonton video, teman-teman silakan menampilkan muka teman-teman ketika menontonnya. Jadi nanti teman-teman bisa menampilkan reaksi ketika video tersebut sedang diputar. Misalkan ini videonya ya teman-teman, biasanya kan seperti itu. Nanti di sini ada kecil ya, teman-teman edit di sini video teman-teman. Nah, itu boleh teman-teman. Dan di akhirnya teman-teman silakan membuat kesimpulan. Nah, jadi ada kesimpulan, ada juga pembuka di awal yang menampilkan wajah teman-teman. Itu re-upload seperti itu diperbolehkan oleh YouTube. Kemudian teman-teman, ada juga orang yang melakukan re-upload musik ya. Itu juga sebenarnya tidak boleh. Itu juga bisa didismonetisasi kalau sudah dimonet, ataupun belum dimonet ya susah untuk dimonetisasi. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin membuat konten musik? Itu juga boleh saja teman-teman. Teman-teman bisa mengcover lagu atau menambahkan lirik di lagu itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman menambahkan lirik, itu juga tidak boleh video aslinya teman-teman. Tapi teman-teman melakukan re-upload lagu atau mengambil lagu yang sudah di re-upload. Jadi teman-teman ambil suaranya saja dengan mencantumkan link dari yang re-upload. Kemudian teman-teman membuat videonya dengan background sendiri dan ditambahkan lirik, itu boleh. Namun agar lebih aman sih, saran saya teman-teman membuat video original saja. Ya, jadi itu lebih aman karena kita tidak tahu kedepannya kebijakan YouTube apakah masih memperbolehkan hal ini atau tidak. Nah, kemudian selain re-upload video orang lain, penyebab dismonetisasi juga disebabkan oleh konten berulang ya. Jadi konten berulang di channel kita sendiri. Contoh konten berulang adalah intro teman-teman. Intro kan ada di hampir di semua video kita. Tapi karena intro itu masih diperbolehkan oleh YouTube. Jadi kalau teman-teman konten berulangnya hanya sekedar intro itu boleh. Tapi ketika teman-teman membuat konten berulang, membahas pembahasan yang sama, sekalipun teman-teman itu video original, itu juga bisa dismonetisasi. Itu kalau pembahasan topik. Selain itu teman-teman, ketika teman-teman membuat tutorial, itu juga tidak boleh backgroundnya sama teman-teman. Untuk menghindari konten berulang, usahakan background yang digunakan itu berbeda dan uploadnya juga jangan di hari yang sama. Jadi misalkan teman-teman sedang mengejar target, biasanya kan YouTuber pemula seperti itu ya teman-teman. Gimana caranya agar AdSense naik, kita mengejar target sehari misalkan sampai 10 video dengan pembahasan yang berbeda sebenarnya, tapi misalkan kita membahas tutorial. Di tutorial itu kita misalkan menggunakan background ini, misalkan ya warnanya ini, latarnya adalah ini. Di hari yang sama teman-teman merekam video, membuat tutorial tentang sesuatu. Selama kurang lebih 10 kali teman-teman membuat video di hari tersebut dengan background yang sama. Kemudian di waktu itu juga teman menguploadnya di hari yang sama. Jadi satu hari membuat video 10 misalkan, hari berikutnya teman-teman upload 10 video itu. Nah, tapi backgroundnya sama, apalagi sampai thumbnailnya sama, itu bisa dianggap konten berulang. Dan ketika YouTube mendeteksi video teman-teman, nah itu nanti bisa langsung didismonetisasi teman-teman, bisa langsung dapat email. Makanya saya sarankan ketika teman-teman membuat video, silakan membuat video sebagus mungkin dengan background berbeda, dengan thumbnail berbeda. Ini semua demi kebaikan kita semua. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya konten berulang untuk teman-teman. Kemudian penyebab YouTube didismonetisasi berikutnya adalah karena durasi videonya tidak panjang ya, atau terlalu pendek, mirip short. Mungkin teman-teman membuat video hanya 2 menit, 3 menit, 4 menit sudah selesai. Nah, itu juga bisa berpotensi teman-teman didismonetisasi channelnya.
Makanya saya sarankan teman-teman membuatlah video itu minimal 10 menit. Seperti halnya di blogger ya, di teknik SEO, di rank 600 kata, di SEO 500 kata. Bahkan ada juga yang memperbolehkan membuat artikel minimal 300 kata. Kalau di bawah 300 kata biasanya bisa dianggap spam oleh Google, makanya tidak dianjurkan. Nah, di YouTube juga ada seperti itu teman-teman. Teman-teman disarankan membuat video itu paling sedikit itu 5 menit. Ya seperti hal yang tadi ya, membuat blog, artikel di blog minimalnya 5 menit. Tapi lebih amannya itu 10 menit minimalnya. Nah, jadi dengan demikian video teman-teman bisa lebih aman dari dismonetisasi. Kemudian teman-teman berikutnya yang menyebabkan channel dismonetisasi adalah tidak mematuhi kebijakan dari YouTube itu sendiri. Ini yang sangat parah teman-teman. Jadi YouTube memiliki berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut tentunya sudah dijelaskan dengan detail oleh YouTube. Teman-teman bisa melihat linknya di bagian deskripsi bagaimana berbagai kebijakan yang telah ditentukan oleh YouTube. Nah, kita sebagai content creator harus mempelajari itu semua sehingga setiap postingan video yang kita buat bisa mematuhi kebijakan YouTube. Nah, kalau misalkan channel kita tidak mematuhi kebijakan YouTube, itu juga bisa dismonetisasi. Ringannya teman-teman, itu teman-teman bisa mendapatkan peringatan dari YouTube. Kalau mendapatkan peringatan pertama, itu biasanya dimaafkan oleh YouTube. Nanti kita bisa diberikan kesempatan, apakah kita akan menghapus video atau melakukan banding. Nah, kalau misalkan teman-teman melanggar kebijakan kedua, itu biasanya nanti teman-teman tidak bisa mengupload video selama kurang lebih 1 mingguan. Kalau sampai kedua 90 hari tidak bisa mengupload video dan lain sebagainya. Sedangkan kalau sampai 3 kali mungkin teman-teman channelnya di-banned. Kalau di-banned kan bahaya. Nah, itu kalau kita melanggar kebijakan YouTube. Nah, kalau melanggar kebijakan YouTube juga bisa menyebabkan channel teman-teman dismonetisasi. Makanya saya sarankan kita benar-benar mempelajari seperti apa sih kebijakan-kebijakan YouTube itu, khususnya untuk kita sebagai partnernya, sehingga konten yang kita buat bisa sesuai dengan kebijakan dari YouTube. Kemudian teman-teman, hal yang paling ringan menurut saya, yang tidak terlalu fatal ya, ketika suatu channel dismonetisasi adalah karena teman-teman tidak melakukan verifikasi akun Google. Jadi teman-teman misalkan membuat YouTube, kemudian teman-teman pertama kan membuat Gmail, kemudian teman-teman membuat akun YouTube. Nah, kemudian teman-teman misalkan mendaftarkan agensi dan mungkin teman-teman kan diterima nih. Nah, tapi teman-teman lama tidak melakukan verifikasi identitas. Itu juga bisa menyebabkan teman-teman dismonetisasi. Makanya saya sarankan teman-teman ketika sudah teman-teman diterima AdSense, silakan lakukan verifikasi. Nah, biasakan verifikasi itu dalam bentuk kartu tanda pengenal ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman sudah melakukan verifikasi. Verifikasinya yaitu menggunakan KTP. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan lakukan verifikasi agar tidak dismonet. Lantas bagaimana cara mengatasi dismonetisasi ini jika teman-teman mengalaminya? Untuk mengatasi dismonetisasi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Tentunya ini sesuai dengan penyebab dari dismonetisasi itu sendiri. Misalkan YouTube sendiri teman-teman ketika melakukan suatu tindakan biasanya itu nanti ada pilihan. Nah, misalkan nih teman-teman dismonetisasi karena suatu sebab. Biasanya nanti di situ ada pilihan, apakah teman-teman akan melakukan banding atau tidak. Nah, kalau teman-teman melakukan banding, silakan teman-teman membuat video ya, untuk menjelaskan bahwa video teman-teman itu sesuai dengan kebijakan YouTube misalkan, dan pada intinya teman-teman menjelaskan bahwa channel ini tidak layak untuk dismonetisasi ya, karena teman-teman sudah berusaha maksimal agar selalu sesuai dengan kebijakan YouTube. Mungkin ada beberapa hal yang salah dari YouTube dalam membaca channel teman-teman. Intinya seperti itu, teman-teman menjelaskan ya. Wah, mungkin algoritma YouTube membaca, misalkan nih saya membahas tentang link YouTube biru, padahal saya menjelaskan itu untuk agar orang-orang tidak mengklik atau tidak menggunakan YouTube biru, tetapi algoritma YouTube membaca bahwa saya mempromosikan YouTube biru. Padahal YouTube biru itu adalah aplikasi bajakan YouTube. Dari situ saya membuat video banding bahwa video yang saya buat itu sebenarnya untuk orang-orang agar tidak menggunakan YouTube biru. Nah, YouTube itu salah menafsirkan kalau saya mengajak orang untuk mengklik YouTube biru, untuk menggunakan YouTube biru. Nah, di situ kita sertakan bukti menggunakan video banding. Tapi syaratnya teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris, jadi tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Nah, ini cukup sulit ya. Saya pribadi ketika harus membuat video berbahasa Inggris
itu cukup sulit karena memang saya lemah di bahasa Inggris jujur saja ya, karena saya tidak mempelajarinya. Nah, memang di bangku sekolah ada ya, dimulai dari SMP, SMA, di bangku perkuliahan juga ada bahasa Inggris, tapi ketika tidak mendalami memang cukup sulit ya teman-teman, apalagi kalau kita tidak membiasakan ngomong bahasa Inggris. Jadi ketika harus membuat video berbahasa Inggris kan kewalahan. Makanya jika teman-teman mengalami hal itu, mungkin ya tidak ada pilihan lain teman-teman, kita biarkan saja. Nah, kalau kita biarkan teman-teman, berarti teman-teman memilih opsi yang kedua. Setelah 30 hari teman-teman didismonetisasi, itu biasanya nanti teman-teman bisa mendaftarkan ulang seperti halnya teman-teman channel baru. Cuman dengan catatan teman-teman. Jadi caranya, ini masih kembali ke poin kedua sebenarnya. Itu poin yang ketiga yang menunggu 30 hari itu. Caranya adalah ketika teman-teman setelah didismonetisasi, teman-teman jangan putus asa. Tapi teman-teman jadikan itu sebuah cambuk ya. Sebuah ilmu untuk teman-teman menemukan berbagai hal yang menyebabkan channel teman-teman didismonetisasi itu apa. Jadi di situ nanti kan teman-teman bisa mendapatkan berbagai pemahaman, karena ilmu terbaik itu kan dari pengalaman ya teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa mempelajari, kemudian melakukan perbaikan. Biasanya YouTube juga akan menjelaskan ketika channel teman-teman didismonetisasi, ya penyebabnya apa. Misalkan penyebab channel Anda didismonetisasi karena konten berulang, ya udah, berarti kita solusinya adalah menghapus konten berulang tersebut. Jadi kalau tidak melakukan banding, ya udah hapus aja ya yang konten berulang atau yang re-upload. Yang lebih fatal lagi adalah teman-teman yang susah untuk teman-teman pulihkan adalah ketika teman-teman menggunakan cara curang. Bahkan bukan didismonetisasi teman-teman, langsung bisa di-banned, yaitu ketika teman-teman menggunakan VPN. Jadi saya sarankan teman-teman tidak menggunakan VPN dalam YouTube. Selain sekalipun YouTube belum mengetahui bahwa teman-teman menggunakan VPN, kita juga telah merugikan perusahaan ya, perusahaan periklanan. Saya sendiri tergiur dengan nilai CPC ataupun nilai RPM dari negara-negara luar negeri seperti Amerika, Jepang, dan lain sebagainya, karena sangat jauh. Kalau misalkan nilai CPC di Indonesia mungkin cuma 1000, 2000 ya teman-teman, apalagi blog kadang 500 ya, 560. Tapi kalau CPM CPC ya, bukan CPM, kalau CPC-nya luar negeri itu satu klik aja bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mendapatkan banyak view kalau misalkan visitornya dari luar negeri, ya udah. Tapi kan saya terkendalanya di bahasa teman-teman. Kalau bisa bahasa Inggris ngapain ya pakai bahasa Indonesia. Saya juga targetnya pengennya dari luar negeri agar nilainya, agar bayarannya bisa banyak. Nah, makanya biasanya orang-orang yang ingin mendapatkan visitor dari luar negeri, mereka melakukan curang, yaitu dengan VPN. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan perangkat kita sendiri, kita mengatur seolah-olah kita berasal dari negara luar negeri, dari Amerika, dari Jepang, dan sebagainya. Kan kita bisa mengaturnya menggunakan VPN. Nah, percayalah teman-teman, sekalipun belum terdeteksi, nanti lama-lama akan terdeteksi karena banyak tenaga ahli di YouTube. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman. Dan ketika ada konten kreator yang membagikan cara menggunakan VPN, percayalah mereka juga tidak membahas, tidak membuka rahasia mereka semuanya ya, pasti ada satu rahasia atau beberapa rahasia yang mereka gunakan agar cara mereka aman. Sekalipun seaman-amannya ini cara, saya yakin ada waktunya channel itu di-banned. Makanya saya sarankan jangan melakukan hal-hal curang di YouTube. Nah, setelah teman-teman melakukan perbaikan seperti yang saya tadi katakan, nanti setelah 30 hari teman-teman akan mendapatkan, setelah 30 hari channel teman-teman akan press kembali dan teman-teman bisa mengajukan untuk pendaftaran ulang agar channelnya bisa didismonetisasi. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman ketika mengalami dismonetisasi, terus saja perbaikan. Ya, lakukan perbaikan konten apa yang salah dari channel teman-teman selama 30 hari itu, dan setelah itu teman-teman ajukan ulang. Nah, YouTube juga akan melihat keseriusan teman-teman. Nah, karena YouTube sejatinya juga membutuhkan kita konten kreator, mereka hanya ingin video-video di YouTube itu sehat, berkualitas semua, dan bermanfaat untuk para pengguna, sehingga para pengguna setia di YouTube ya, sekalipun ada banyak saingan bermunculan ya, platform-platform baru bermunculan yang menyerupai YouTube misalnya,
Nah, mereka tetap setia di YouTube karena memang konten-kontennya berkualitas. Jadi sejatinya itu untuk kebaikan kita bersama. Nah, makanya setelah 30 hari teman-teman bisa melakukan pendaftaran ulang agar bisa dimonetisasi kembali. Biasanya waktunya cepat. Dan ketika teman-teman sudah dimonetisasi, otomatis teman-teman tidak perlu lagi melakukan verifikasi dan lain sebagainya karena sudah ada datanya AdSense. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, lantas apakah setelah teman-teman diterima kembali monetisasi oleh YouTube setelah sebelumnya dimonetisasi, kan biasanya ada saldo AdSense teman-teman. Misalkan teman-teman sudah mengumpulkan 2 juta AdSense, tiba-tiba teman-teman didismonetisasi. Memang teman-teman, syarat untuk gajian itu kan 1,3, tapi ketika jadwalnya belum sampai untuk gajian, biasanya kan gajian itu sekitar tanggal 21, 23 sampai 23. Tapi misalkan di tanggal 15 teman-teman mengalami dismonetisasi, ya otomatis teman-teman tidak bisa gajian teman-teman di bulan itu sekalipun sudah memenuhi syarat untuk. Nah, setelah itu kan 1 bulan kemudian teman-teman melakukan pendaftaran ulang untuk monetisasi. Nah, kebetulan terima. Kabar baiknya teman-teman, saldo AdSense yang teman-teman miliki itu tidak akan hilang. Cuman ditahan saja oleh YouTube. Jadi tidak akan hilang teman-teman, hanya ditahan. Nah, setelah ditahan itulah teman-teman bisa untuk mendapatkan bayaran. Jadi misalkan teman-teman melakukan pendaftaran ulang di tanggal 20. Nah, di tanggal 21 teman sudah diterima. Nah, kebetulan tanggal 22 itu YouTube menggaji semua konten kreatornya. Nah, teman-teman di saat itu juga bisa gajian karena sudah memenuhi syarat. Jadi AdSense teman-teman tidak hilang. Makanya jangan putus asa teman-teman ketika mengalami dismonetisasi. Nah, itulah teman-teman pembahasan berinci mengenai penyebab channel bisa didismonetisasi, cara mengatasinya, dan juga pertanyaan teman-teman seputar saldo AdSense, apakah menghilang ataukah bisa dicairkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa mengajukan di kolom komentar. Saya akan senang hati untuk menjawabnya dengan rinci. Namun jika teman-teman mungkin pertanyaan yang membutuhkan video agar penjelasannya lebih lengkap, saya siap melakukannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe untuk mendukung saya berkarya di channel ini. Teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video baru. Nah, menurut teman-teman apa nih tema yang menarik di channel ini? Apa yang harus saya perbanyak lagi? Tutorial YouTube kah? Atau kamu misalkan masalah tutorial blog, bisnis online, offline, dunia pendidikan dan lain sebagainya? Silakan teman-teman bisa berpendapat apa yang ingin teman-teman lihat di channel ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.